Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitness Channel. Kita sering ragu saat kita ingin melakukan publikasi, kita khawatir jurnal ini apakah sehat atau tidak, apakah nanti discontinue atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi dan mencari peluang yang memungkinkan jurnal ini dimungkinkan akan berlanjut proses coveragenya di Scopus. Nah, ada tips trik yang mana tips trik ini kita bisa pelajari dulu sebelum kita melakukan publikasi di Scopus. Bagaimana tips triknya dan langkah-langkahnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Oke, kita lihat contoh jurnal yang discontinue. Misalnya ini kan kalau jurnal itu discontinue, maka di sini ada penjelasan ini, discovered discontinue in Scopus. Kalau kita tarik back gitu ya, itu di sini ada NE gitu ya. Jadi untuk high persentilnya 0 semua gitu. Nah, sekarang kita akan coba melihat kesehatan dari jurnal. Jadi jangan sampai kita ini, mempublikasi kalau misalnya tujuannya ke Scopus, jangan sampai kita mempublikasi ke jurnal yang seperti ini, artinya yang sudah terdiscontinue. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Kita harus tahu kesehatan jurnal. Nah, sekarang kita, coba satu contoh ya, satu contoh jurnal, misalnya saya ingin melihat kesehatan jurnal ini. Kalau di sini kan berdasarkan, kuartil yang disajikan oleh Skimago adalah, Q2 dan di sini persentilnya masih 43% di Scopus gitu ya. Jadi kan ini ada perbedaan gitu kan. Nah, tapi, fokus kita ini ada pada apakah jurnal ini, kemungkinan sehat dan kita punya peluang untuk, bisa antisipasi, bisa memasukkan ke jurnal ini, suatu contoh begitu. Nah, saya akan, kopas dulu untuk judul dari jurnal, kemudian masuk ke Scopus ya, masuk ke Scopus, klik source seperti ini. Nah, kemudian pastikan di sini masuk ke title, kategori title, kita kopas, lalu find source. Nah, ini kan kita ketemu di jurnal ini. Nah, rupanya untuk web ini belum update ya, site score-nya sebenarnya bukan 43%, tapi site score-nya adalah 61% gitu ya. Jadi memang ini yang paling update. Berarti memang dia benar-benar kuartil 2 sesuai dengan indeksasi Scopus. Nah, kemudian kita ingin melihat, kesehatannya. Nah, ini kita belum bisa jadikan, patokan ya, ini nanti akan kemungkinan jurnal ini akan, bertahan dalam tahun ini atau, dalam bulan depan untuk di Scopus atau tidak. Nah, kita bisa mengecek di sini. Kita klik di sini, lalu di sini ada yang pertama kan ada site score, kedua, site score rank trend, kemudian Scopus Content Coverage. Nah, pertama kita melihat, set score-nya. Nah, set score-nya, ini kan, di 2025 ya, 2025 sampai dengan 2026. Nah, kecenderungannya seharusnya stabil atau naik atau misalnya kalau turun, itu juga tidak terlalu banyak. Kalau ini tidak bisa dijadikan patokan 2026, 2028, 2025 2,8, 2026 2,5 karena ini kan datanya belum update 1 tahun ya, 2026 kan belum habis gitu. Jadi wajar kalau nilainya turun gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat perbedaannya di 2024, nah di 2024 1,9 berarti kan naik ya dari 2024 ke 2025 menjadi 1,9 menjadi 2,8. Nah, berarti ada kenaikan. Ini artinya secara set score ada peningkatan, artinya sehat. Nah, kedua, kita bisa mengecek di sini. Nah, di sini juga kita melihat set score rank trends juga sama, ini kan detailnya gitu ya, detailnya. Nah, kalau, detailnya konsisten, artinya, eee untuk, jurnal ini itu sehat. Nah, yang menentukan, sangat menentukan adalah di Scopus Content Coverage. Nah, ini teman-teman perlu memperhatikan di urutan-urutan dari jumlah dokumen tiap tahun gitu. Nah, apakah
jumlah dokumen ini wajar ya, misalnya peningkatan atau mungkin penurunan misalnya sedikit gitu ya, artinya masih wajar, ini bisa dikatakan sehat. Jadi misalnya kalau kita lihat di 2029, 2019, 20, 21 ini kan puluhan gitu ya, 57, 44, 72 ini kan lonjakannya atau penurunannya kan tidak tidak apa ya drastis gitu ya. Kemudian di 2022 ada peningkatan, 2023 memang ada peningkatan signifikan, tapi signifikan terus sampai 2024, 2025 begitu. Lah, kalau 2026 100 wajar karena memang 2026 belum habis. Jadi kita patokannya di tahun lalu begitu ya. Nah, kalau seperti ini punya peluang atau bisa dikatakan jurnal ini sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya misalnya jurnal di tahun 2024 2023 100 sementara di 2024 misalnya 800 sekian. Nah, itu baru perlu dicurigai dan sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk bisa memasukkan artikel kita di sana gitu. Sehingga nanti kalau teman-teman mengecek, melihat di sini, memastikan kestabilan ini dan dipastikan di sini aman, artinya kalau sekarang 2026, nah di sini from-nya 2017 sampai 2026. Artinya kan sampai setahun ini dia masih masuk di coverage-nya Scopus. Nah, kemudian ada lagi misalnya kasus dia pernah terputus gitu ya. Jadi misalnya di 2025 sampai 2029 itu discontinue. Kemudian 2010 ada lagi. Oke, tidak masalah untuk proses publikasi, tapi bagi Bapak Ibu dosen yang ingin menjadikan jurnal ini masuk ke syarat khusus itu akan jadi salah satu alasan untuk ditolak karena kalau untuk syarat khusus itu tidak boleh ada jeda bahwa jurnal tersebut pernah discontinue. Nah, mungkin itu yang bisa saya share terkait dengan bagaimana melihat kesehatan dari jurnal Scopus. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.